Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Haris Turino, biasanya selalu tajam dari Pak Haris Turino pertanyaannya ya. Apakah kebijakan pengelolaan uang sudah berdampak cukup baik ke perekonomian? Apalagi kalau kita lihat emang pendapatan pajak tahun lalu kontraksi kan, itu juga membuat banyak orang bingung apakah kebijakan kita betul. Cuman kan saya baru jadi menteri bulan September, pada waktu itu ekonomi sedang melambat secara signifikan dan banyak orang nggak sadar. Baru triwulan keempat tahun lalu kita bisa tumbuh 5,39% kalau nggak salah, dari 5 atau di bawah 5 sedikit ke arah sana. Jadi kebijakan yang drastis kita lakukan di awal triwulan keempat tahun lalu untuk memastikan ekonomi kita tidak jatuh ke bawah. The fact bahwa kita bisa tumbuh 5,11% itu lumayan, dibanding nggak jauh dari target 5,2 kan. Apalagi kalau kita perhatikan 3 triwulan pertama sepanjang tahun 2025 lalu. Kita seolah nggak ada harapan, di mana orang bilang Indonesia gelap, itulah. Jadi itulah dampak dari 200 triliun yang kita pindahkan ke perbankan. Walaupun banyak bank yang bilang liquidity ample, kalau Bapak tanya LPS, OJK, BI, keuangan, semua bilang ample. Tapi itu data mereka salah semua. Saya di LPS cukup lama. Saya minta ke orang-orang LPS, coba deh cari indikator yang pas. Kenapa ample tapi sebetulnya banknya kurang uangnya. Karena kita monitor, kadang-kadang interbank tuh naik kenceng, kadang-kadang juga deposito naik kenceng. Jadi ada kesalahan data atau indikator yang kita pakai oleh KSSK selama ini. Saya sudah minta tim KSSK untuk perbaiki itu, tapi rupanya masih belum dapat. Jadi kita pakai indikator yang basic, kita bilang base money atau money supply, itu adalah sum M0 ya, base money itu adalah uang yang betul-betul dikendalikan oleh bank sentral yang merupakan bibit dari uang-uang yang berikutnya terjadi. Pada waktu itu uang tumbuhnya nol Pak, base money nol. Di beberapa bulan mungkin dari April 2025 sampai Agustus tuh pertumbuhan uang hampir nol. Terus sebelumnya juga pertengahan tahun 2023 sampai awal 2025, Januari Februari juga di sekitar nol. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari indikator keuangan yang betul menurut Milton Friedman, Bapak kan ahli ekonomi, jadi enak ngomongnya saya. Menurut ilmu moneter yang betul, betul yang dipegang oleh banyak sentral bank di dunia, ya kita lagi nggak ada pertumbuhan uang, artinya ekonomi sedang direm dengan indikator yang betul seperti itu. Bank Sentral Amerika pernah melakukan kesalahan yang sama. Dia nggak monitor M0, suatu saat M0-nya ditarik ke bawah minus 15,3%. Apa yang terjadi? Maret 2023 ada SVB, Silicon Valley Bank. Dampaknya itu, jadi base money itu masih merupakan indikator yang valid untuk melihat apakah uang di sistem ada apa enggak. Untung setelah itu Bank Sentral Amerika insaf. Setelah itu dia mulai injek uang ke sistem sehingga secara dengan syarat tentu ya, sehingga uangnya tidak minus lagi, mulai positif, mulai positif, mulai positif. Sehingga itu yang menyebabkan Amerika Serikat bisa tumbuh sampai sekarang, walaupun kadang-kadang bunganya agak tinggi. Jadi itu merupakan salah satu acuan yang saya pegang dan sampai sekarang masih lumayan tuh. Kita lihat ketika kita injek tuh uangnya tumbuh dari nol, di September tuh naik ke sampai 11%, sampai mendekat 13%. Itu yang membuat ekonomi kita tumbuh menjadi 5,39% di triwulan keempat. Triwulan pertama kita lanjutkan, ekonomi tumbuh 5,61%. Triwulan kedua agak terganggu sedikit karena ya tadi Bapak bilang, saya dibilang mengambil uang tiba-tiba. Saya bukan mau ngambil uang tiba-tiba. Saya nggak mau ikut gini. Saya maunya nambah sebanyak-banyaknya. Tapi kan saya bukan bank sentral. Ketika bank sentral memberi kode ke saya, jangan ikut
jangan ikut campur kebijakan moneter, ya saya ikut. Mereka bilang, kurangin uang kamu, kami akan ganti. Jadi saya nggak pernah sembrono dalam hal itu, apalagi ini menyangkut nasib negara kan. Saya ngerti betul kalau saya ambil pasti runtuh. Tapi kita nggak mau ikut campur kebijakan lembaga yang lain, apalagi ketika mereka sadar. Saya waktu itu mereka bilang mereka akan ganti uangnya. Ya sudah, saya tarik kalau gitu. Tapi rumahnya nggak saudara itu, jadi terpaksa saya injek lagi ke dalam. Jadi bukan saya main-main atau maju mundur, nggak ada perhitungan, tapi karena untuk mensinkronkan kebijakan dengan lembaga lain, termasuk dengan DPR. Pada waktu itu keputusannya diambil di DPR sini, saya ikut. Tapi setelah ada koreksi, saya ikut juga. Jadi ke depan kita akan lebih hati-hati memanage uang itu. Dan yang saya pastikan nggak boleh. Dia nggak boleh ngomong kan? Dia kasih kode. Boleh, terus saja. Kalau jawab Bapenas juga boleh. Ya. Enggak. Kita enggak sih. Usah. Jadi gitu Pak. Jadi enggak, kita ngerti betul apa dampak kebijakan yang kita ambil, dan Kementerian Keuangan dengan Wamen dan dirjen-dirjen kita selalu rapat koordinasi untuk memastikan bahwa kebijakan kita tidak mengganggu perekonomian. Kan kalau uang kita terlalu banyak di BI juga kan, uangnya nggak ada di sistem. Walaupun di indikator bank sentral ample, kenyataannya nggak ada. Karena waktu yang kemarin bank-bank mau komplain itu, ya saya tanya ke mereka, gimana? Uangnya emang nggak ada katanya. Loh, indikatornya kan bagus semua. Berarti indikator yang mereka pakai, yang kita pakai selama ini, nggak akurat. Dan kita menyadari itu dan kita akan perbaiki ke depan. Yang jelas, kami mengerti dampak kebijakan yang kami lakukan kepada terhadap perekonomian, dan kami akan selalu hati-hati. Kalau bahaya sekali, kami pasti akan datang ke Komisi 11 untuk konsultasi. Waktu itu kan masih bisa dikendalikan, dan kami juga sudah bilang ke anggota DPR waktu itu dan ke Bapak Presiden, dan atas petunjuk Bapak Presiden kita lakukan kebijakan seperti itu. Tentang rasio utang 40,5% dari PDB, orang banyak bilang kan apa debt service ratio itu kan yang pertama sebetulnya kalau ilmu fiskal yang biasa cukup debt per GDP, defisit per GDP selesai. Tapi entah kenapa S&P pakai debt service ratio seperti itu. Tapi setelah kita pelajari, apakah hitungnya sama dengan yang Bapak pakai tadi? Ternyata enggak. Kalau S&P itu pakai debt-nya, pembayar utang dibayar dengan pendapatan dari general government, artinya termasuk dari pemerintah daerah. Dan kita alhamdulillah sekarang membaik. Sebelumnya adalah 15%, 15,4%, batasnya 15%. Sekarang turun ke sekitar 13,5%. Makanya S&P memberi outlook kita stable. Jadi itu bukan dikasih sebagai bonus karena mereka baik dengan kita, bukan. Tapi karena kita mempunyai kinerja yang sesuai dengan standar mereka. Jadi Pak, itu yang saya jawab. Jadi kita mengerti betul, kita berusaha betul untuk memenuhi standar-standar internasional sehingga kita tidak akan mengabaikan hal-hal yang menjadi concern Bapak Haris Turino, Pak. Terima kasih atas masukannya. Saya selalu senang kalau Bapak Turino mengkritik pemerintah. Terus sih, ya Pak, silakan. Klarifikasi aja Pak Menteri mengenai SAL tadi. 2015 penempatannya berapa ya Pak? Penempatan SAL di Bank Himbara. Sekitar 200 triliun, Pak. 2006, 2026? 2026, yang terakhir katanya 200. Terus saya 200, saya tambah kemarin ketika ada goncang-goncang itu, saya bilang Tambah berapa, 200. Kan saya waktu ditanya itu, waktu mengembalikan itu, uang pemerintah di BI itu kebanyak, soalnya ada banyak. Uang di BI itu ada hampir 600, saya pikir kebanyakan. Jadi saya taruh 400 di sistem, 200 yang dulu diperpanjang sampai akhir tahun, 100 kita lihat setiap 3 bulan, 100 kita pakai keluar masuk untuk memastikan di sistem cukup uangnya. Pertanyaan saya tahun 2026 berapa Pak SAL yang dipakai? Ada yang dipakai Pak, Nggak cuma ada. dipindahin aja. Iya, dipindahinnya berapa? 100 Pak.
menurut Bapak perlu persetujuan DPR atau tidak? Udah Pak, karena itu hanya manajemen cash aja Pak. Nggak ada yang Nanti- dipakai sama sekali Nanti kita uangnya. lihat di Undang-Undang APBN 2026, Pak Suah. Sal selain di mana-mana, kalau ada penempatan, kan harus persetujuan DPR. Nanti dilihat aja di undang-undangnya. Nanti Kalau kami pelajari. 2025 memang tidak, Pak Menteri. Oh, Tapi 2026 harus dengan persetujuan DPR Oke Pak, kami belajar lagi di Pak. Undang-Undang APBN. 2025 kami konsultasi dengan salah satu pimpinan DPR Pak. Mereka bilang bisa. Jadi saya Karena memang di Undang-Undang APBN 2025 itu boleh, Pak. Malah disebutkan pemerintah dapat menempatkan. Di 2026 disebutkan lain, harus dengan persetujuan DPR. Nah, tolong Kami akan belajar lagi. diperhatikan, Pak. kami akan pelajari Iya. begitu nanti ada itu kami akan menghadap lagi. Tapi itu pun kami diskusi dengan para anggota Pak. Jadi kami nggak sendiri Pak. Persetujuan DPR itu di rapat, Pak. Bukan orang per orang. Bapak datang ke Pak Haris, Bapak datang ke Zidan, Bapak datang ke Hekal terus setuju. Enggak, Pak. Ada notulensi rapatnya. Oke, Kapan notulensi rapatnya? Oke Pak, kami pelajari lagi Pak. Ya. Terima kasih Pak. Begini Pak, itu hanya dilakukan untuk niat baik menjaga kita semua Pak. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Niat baik aja kadang-kadang nggak cukup, Pak. Baik, tadi yang Pak Mekeng mau ditanggepin sebelum jalan? Jadi apa yang dicapai Pak? Manajemen fiskal kita cukup baik Pak. Dengan APBN yang ada tahun lalu kita bisa membalik arah ekonomi dari sekitar 5 atau di bawah 5 ke 5,39 di triwulan keempat tahun 2025. Itu menunjukkan bahwa ada perbaikan manajemen fiskal sehingga dampak ekonominya lebih terasa dan lebih baik. Dan kalau kita lihat kan, walaupun orang bilang mikro sama makro kadang-kadang berbeda, tapi makro adalah penjumuhan dari mikro. Jadi kalau makronya let's say tumbuhnya lebih cepat, harusnya kondisi mikronya juga harusnya lebih baik. Artinya kemakmuran masyarakat juga meningkat, walaupun mungkin belum setinggi yang diharapkan kita semua. Tapi kita akan pastikan terus ke depan bahwa kebijakan fiskal akan memberi dampak yang signifikan ke perekonomian dan masyarakat. Untuk pajak, berapa persen? Ada sekitar 5 triliun Pak yang dialokasikan untuk pajak. Tapi yang penting begini Pak, kita mengerti tahun lalu ada inefisiensi sedikit di perpajakan. Jadi kita perbaiki organisasi pajak, cara mereka bekerja, cara kita mempromosikan orang, dan kita juga beri stick and crowd yang kuat, sehingga ada perbaikan yang signifikan di perpajakan. Kalau kita lihat kan sekarang tahun ini, semester pertama tahun ini, pertumbuhan pajak mencapai 23 kemarin dilaporkan, tapi baik sekarang itu udah tumbuh 24% dibandingkan tahun yang lalu. Jadi ada langkah-langkah yang signifikan yang kita lakukan untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi di tahun lalu. Saya pastikan ke depan akan kita coba perbaiki terus-menerus, dan perbaikan harusnya akan terjadi karena pendekatan kita cukup sistematis, termasuk IT, SDM, dan stick dan carrot yang pas untuk orang-orang yang bekerja di perpajakan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, Pak Menkyu, kalau mau menghadiri acara dengan Presiden, kita persilakan meninggalkan. Tapi ini dua wakil tinggal di sini ya Pak ya? Saya persilakan dua wakil. Saya izin Ya. Pak untuk menghadap Presiden. Ini dua wakil saya pikir lebih dari cukup untuk mengatasi pertanyaan yang sulit Pak. Terima kasih Pak. Keputusan ya, Pak? Ya, Bisa mengambil keputusan ya? bisa mengambil keputusan, tapi jangan salah ya. Ya. Enggak Pak, mereka cukup kuat jadi nggak ada masalah Pak. Apa yang dia putuskan di sini saya akan ikut. Terima kasih. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.